Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah kita dengan topik jenis dari media massa ya. Jenis dari media massa. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang media massa atau jenis dari media massa ini, paling tidak kita akan mengenal kepada 4 bagian ya. Yang pertama itu adalah newspaper atau koran. Yang kedua itu adalah magazine atau majalah, TV atau television. Selanjutnya ada radio ya. Pada kesempatan kali ini atau pada meeting ini kita hanya akan memfokuskan kepada newspaper saja, itu koran saja ya. Oke. Mudah-mudahan rekan semuanya masih diberikan kesehatan dan berada dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, kita masuk kepada newspaper definition dan komponen. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang koran, koran itu apa? A printed publication, usually issued daily or weekly, consisting of folded and stapled sheet and containing news, feature article, advertisement, and correspondent. Mari kita bahas satu ya. Jadi dasarnya koran itu adalah printed publication. Jadi adalah suatu publikasi media cetak ya, printed namanya. Jadi dicetak dia. Kapan dia dicetak? Issued daily ya, dicetak harian. Bisa juga weekly, mingguan. Nah, gitu ya. Di koran itu bisa saja dia terbit setiap hari, bisa saja dia terbit setiap minggu ya. Consisting of folded unstapled sheet. Oke. Jadi lembaran-lembaran yang tidak direkatkan ya, unstapled. Itu hanya bagian tengahnya saja yang dilem atau apapun di staple ya. Jadi itu bisa kita buka lembaran-lembarannya itu. Jadi diklip lah ya, diklip itu hanya bagian tengahnya saja ya. Jadi lembaran-lembaran itu bisa kita buka dengan baik ya. Ada juga yang tidak menstaple-nya ada juga ya. Jadi memang dibiarkan seperti itu saja, polos. Itu bisa juga. Oke. And containing news. Jadi koran itu dia berisi tentang berita. Oke. Berita-berita, berbagai macam jenis berita. Bisa saja dalam dan luar negeri. Ada artikel-artikel, fitur-fitur. Nah, gitu ya. Nanti akan ada banyak kolom-kolomnya. Oke. Apakah itu nanti misalnya headline kah, ada iklan kah, misalnya, atau misalnya ada iklan kah. Oke, silakan, ada begitu banyak nanti bagian-bagian dari newspaper ini. Oke. Feature article, ada juga advertisement seperti tadi, koresponden surat menyurat ya. Traditionally, newspaper are printed on newsprint paper, usually appear without a cover, folded rather than bound together. Jadi pada dasarnya katanya koran itu dia adalah media cetak on newsprint paper, pada kertas yang sudah bahannya itu bahan yang mau digunakan untuk bahan cetak. Jadi kertas cetak itu memang berbeda dengan kertas-kertas biasa gitu ya. Jadi memang ada kertas khusus ya, newsprint paper. Jadi ada memang kertas-kertas khusus untuk berita ya. Itu yang akan digunakan ya. Jadi berita-berita itu akan dibuat berdasarkan atau di atas dari kertas berita tersebut gitu ya. Usually appear without a cover, yang munculnya atau terbitnya tanpa menggunakan cover ya, tapi lebih kepada headline ya, berita-berita utama ya, tidak ada pula cover ya. Oke, halaman-halaman seperti itu ya. Folded rather than bound together. Jadi dibiarkan terpisah-pisah, oke. Rather than bound together, daripada diikat satu ya. Jadi dia lebih ya kalau kita melihat koran kan
kadang-kadang disusun saja, oke, oleh orangnya. Nanti kitalah yang akan, kalau kita mau kita buka klipnya ya silakan saja, menambahkan klip atau staplenya ya silakan saja ya. Oke, jadi memang terpisah dia, dijadikan lembar-lembaran, nanti kita susunlah halaman 1 sampai halaman terakhirnya seperti itu. Traditionally, newspaper printed usually appear without a cover, folded rather than bound together, with a masthead are normally larger than 297 mm times 420 mm in size. Jadi inilah ukuran dari koran beritanya itu ya. They may include supplements such color, other insert for special feature or event. Nah, nih. Jadi seringkali misalnya kalau ada event-event penting, koran tersebut bisa saja dia ada yang pakai warna ya. Ada juga nanti misalnya ada kolom-kolom yang memang dikhususkan pada hari hanya itu. Misalnya pada hari pahlawan kah atau pada hari jurnalistik kah. Nanti akan ada berita-berita yang panjang gitu ya. Ada kolom-kolom jurnalis gitu ya. Nanti akan beritanya banyak tentang yang panjang-panjang seperti itu, standar lah ya. Oke, nah, selanjutnya apa sih komponen-komponen dari koran ini? Anchor. Anchor itu a soft story used at the base of page 1. The headline of such story is different headline used for hard news stories. It will be more creative and eye-catching. Ini soft story, jadi berita yang lebih kepada berita yang panjang-panjang ya, soft story gitu, panjang dia. At the base of page 1, jadi pada halaman pertama, satu alur atau cerita, misalnya cerita-cerita yang memang membuat pembaca itu ingin sekali tahu dengan apa yang terjadi atau berlangsung ya. Nah, itu namanya headline ya, tampilan utama dia atau berita utama. Different to headline is used for hard news stories. Nah, jadi bisa juga nanti digunakan, kalau headline dia akan lebih banyak digunakan kepada berita-berita yang hard news ya, berita-berita yang lebih kepada momentarily ya, bersifatnya waktu ya. Tapi kalau anchor dia lebih kepada soft story, bisa saja kapan-kapan nanti akan ulang lagi, ada lanjutannya gitu ya. Selanjutnya, it will be more creative and eye-catching. Jadi berita-berita itu akan dibuat dengan lebih kreatif, mungkin dengan judulnya, dengan temanya, desainnya, apakah perlu gambar seperti itu akan membuat mata dari pembaca itu akan tertarik ya. Itu yang akan mereka pertimbangkan. Apakah dengan tulisan ataupun gaya penulisan, itu yang akan mereka coba tawarkan kepada pembaca. Jadi dengan adanya yang interesting dan eye-catching tadi, misalnya judulnya atau gambarnya atau beritanya itu sekali, maka itu akan membuat orang suka untuk membacanya, ingin tahu sebenarnya apa yang sedang disampaikan oleh koran tersebut, gitu ya. Banner is a headline that run across a 8 column and the top page. It's used for moment event and is set in big or bold letters. The banner is also called streamer. Jadi banner atau streamer ini lebih kepada kolom-kolom yang ada pada koran-koran tersebut ya. Jadi nanti kolom-kolom itulah yang nanti akan diisi oleh berita-berita itu. Misalnya kolom pertama, kolom kedua gitu, nanti apa isinya ya. Mungkin ada tentang dunia internasional, ada tentang sport, ada tentang selebriti kah, atau hobi, atau tanya jawab kah nanti gitu ya. Atau pertanian kah, teknologi ya, silakan. Tergantung dari bagian jenis dari koran itu sendiri ya, sesuai dengan template-nya sendiri dari koran itu ya, silakan saja yang disesuaikan dengan komplit koran itu sendiri ya. Oke. Selanjutnya ada byline, the name of the reporter who wrote the story. In the case of agencies, the name of the news agency is used as byline. Oke, jadi ini penting ya. Nanti pada koran-koran itu akan ada identitas ya, biasanya identitasnya pendek ya, ada 2 kata saja, 2 huruf saja kadang ya. Itulah namanya siapa penulisnya, itu kode yang diberikan oleh perusahaan ataupun PT apakah dari koran gitu ya. Nah, itu kode yang mereka berikan kepada para penulis mereka ya. Oke. Selanjutnya
Ada caption. Nah, caption the tag used is to describe a photograph. Nah, jadi ada caption atau tangkapan ya, foto-foto yang memang mengundang pembaca itu untuk ingin membaca. Jadi ada gambar-gambar yang fenomenal kira ya, itu memang dibuat dengan ukuran agak besar dan warna bagus sehingga orang ingin membeli segera beritanya atau membaca segera apa yang sedang disampaikan oleh koran itu. Namanya caption, tangkapan ya. Class field. The advertisement run a small type. These are ad placed by individual or small trader who pay according to the number of words used. Nih iklan. Nah, ada iklan yang kecil-kecil gitu ya. Ada juga iklan yang panjang. Ya, tergantung dari koran letaknya juga ya. Semakin banyak kata-katanya nanti maka iklan itu akan semakin mahal dia ya. Kalau hanya pendek-pendek saja ya murah juga harganya. Kalau dia pakai setengah halaman koran tentu harganya akan mahal ya. Semakin ke depan letaknya maka akan semakin mahal dia harga dari iklan itu sendiri ya. Nah, itu namanya class field. Selanjutnya ada headline. Ini yang tadi saya bilang. Headline is the title of a news report. In the display type to catch the attention of the reader. A headline summarize the most important point in a news report. Jadi headline itu berita utamanya gitu ya. Berita apa yang sedang ingin mereka coba jual atas nama koran dari mereka gitu ya. Mereka akan mencoba koran inilah berita headline-nya, koran ini berita headline-nya. Jadi mereka mencoba ya, mereka tawarkan mana yang lebih menarik nanti gitu ya. Apa berita utama yang disuguhkan oleh koran itu. Mereka pikir dan mereka dapatkan juga ya. Apa sih hasil terbaik nanti, itulah akan menjadi headline. Nah, berita utama untuk itu ya yang akan tampil di halaman awal dari sebuah koran ya. Editorial is the article that represent the newspaper opinion, is also called the leader. Nanti ada editorial. Nah, ini biasanya berita-berita tentang ahli lah ya, ataupun kasus-kasus yang khusus tertentu, yaitu ada kolom-kolom sendiri ya. Nah, ini nanti kalau kita misalnya ahli pada bidang tertentu gitu ya, maka kita bisa menulis pada bagian editorial ini. Selanjutnya, bagaimana sih cara menulis di koran itu? Untuk menulis di koran itu, yang ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, news be sure to include strictly relevant and definitive data. Itu dia ya. Pastikanlah kita memang memiliki data-data yang cocok, yang jelas dan relevan. Gitu ya. Jadi ketika kita mengarang nanti, apa yang kita tuliskan memang disupport dengan data-data yang akurat, tepat. Jadi jangan sampai kita nanti ketika kita mengarang indah itu bukti kita atau data kita itu tidak ada, maka itu kita akan berbahaya dan juga kita akan kena hukum nanti ya, karena kita berbicara tanpa data gitu ya. Jadi harus kita lampirkan data itu nanti. The consists of the who, what, when, where, how, and why of the story. Nih, ikutilah unsur 5W1H itu. Ada who, siapa, what, apa, when itu kapan, where di mana, how bagaimana, dan why kenapa. Ikutilah bagian-bagian itu untuk menjawab sebuah dengan membuat sebuah berita ya. Jangan lupakan 6 unsur tersebut ya. Karena inilah dasar dari membuat sebuah berita. Selanjutnya ada impact. Nah, jadi ketika kita menulis sebuah berita, pastikan impact itu, dampaknya itu apa dan kenapa orang ingin membaca berita ini, itu perlu kita pertimbangkan. Jadi ketika kita menulis itu, pastikan kita memang berbobot dalam menulis itu dan rasanya penting untuk dibaca oleh pembaca berita itu. Jadi mereka pikir memang berita yang kita buat itu memang dibutuhkan gitu ya. Janganlah membuat berita yang tidak sesuai dengan momennya atau waktunya ya. Nah, karena itu akan pengaruh pada pembaca dan juga akan pengaruh kepada dewan redaksi nanti apakah memang layak berita kita ini diterbitkan gitu ya. Selanjutnya impact ya. Dampaknya itu apa ya? Clearly indicate the meaning of the news and who may be affected by it.
Why should readers care about this story? Ini sama seperti tadi lah ya. Jadi ada dampaknya yang perlu kita pertimbangkan. Jadi dengan adanya kita menulis berita nanti kira dampaknya kepada siapa? Apakah hanya segolongan orang kecil saja? Apakah itu hanya satu bidang saja? Atau ke semua bidang bisa masuk? Itu tergantung dari tujuan atau interpretasi orang terhadap berita kita itu nanti. Ya, nanti tentu saja kita berharap berita kita itu akan dibaca oleh semua kalangan ya, tapi tentu saja kita harus membuat berita kita itu spesifik supaya jelas ya. Nah, tidak akan mungkin semuanya bisa kita rangkum dalam satu bentuk tulisan ya. Itu sebenarnya kita harus jelas juga. Oke, why should reader care about this story? Jadi kita harus pertimbangkan apa keinginan publik itu apa. Harus kita jawab sana ya. Selanjutnya pertimbangkan konteks. Jadi ketika kita menulis berita itu pastikanlah konteksnya sesuai ya. Jangan kita menulis berita itu konteksnya sudah misalnya sudah terjadi atau belum terjadi gitu ya. Jadi itu akan mengakibatkan pembaca itu merasa malas untuk baca kita ataupun orang tidak mau baca berita kita itu. Jadi pastikanlah ketika kita menulis berita itu memang kontekstual dia. Sesuai dengan waktu kejadian. Nah, gitu ya. Dengan adanya konteks tadi, maka itu akan membuat berita kita yang buat itu akan seolah tampil nyata. Memang seperti itu dia aslinya gitu ya. Nah, walaupun kita yang menulis. Jadi ketika kita menggunakan konteks itu, kita dapat memperbaiki, kita dapat menambahkan unsur yang lain ya, yang hilang dari sebuah berita kita itu. Jadi orang bisa saja menangkap langsung apa sebenarnya kita inginkan dengan adanya konteks dari berita yang kita ingin tuju ya. Nah, selanjutnya ada emotion, relay the emotional element that show the human side of the story. This further solidifies the impact and context of story, helping readers to understand and relate to it. Jadi ketika kita membuat sebuah berita itu harus ada nanti hubungan emosional kita. Ada suatu hubungan yang kita ingin tunjukkan kepada khalayak ramai bahwasanya ini penting bagi mereka untuk segera lakukan. Nah, seperti itulah ya. Jadi pastikanlah berita kita itu memang untuk orang dan itu ada gunanya ya. Jadi ada gunanya sehingga bisa nanti berguna bagi orang lain dan memang kita dapat membangun suatu hubungan emosi yang baik ya antara kita dengan para pembaca itu. Akibatnya apa nanti ketika kita sudah menjadi terkenal ataupun kita punya nama untuk itu, maka berita kita akan mudah sekali untuk masuk kemana-mana saja dan bisa saja nanti orang akan membutuhkan berita tentang kita ataupun kita diundang untuk menjadi seorang pembicara atas apa yang sudah kita sampaikan gitu ya. Selanjutnya fokuslah kepada main idea, jadi jangan lari. Boleh kita mengarang ya, tapi jangan lupa bahwasanya kita harus selalu fokus kepada ide utama apa yang ingin kita sampaikan ya. Be clear what the story is about. Pastikanlah ceritanya itu jelas ya, tidak melalang buana, tergantung dari kontennya apa, di konten beritanya apa, apakah ini editorial kah nanti, ini apakah opini kah nanti, apakah ini kita menulis cerita pendek kah nanti, ya silahkan tergantung, tapi pastikanlah clear, jelas dari apa yang kita ingin buat. Selanjutnya grab their attention, jadi raihlah simpati ataupun atensi atau perhatian dari viewer kita ataupun pembaca kita ya, atau penonton kita ataupun orang yang ingin mengetahui berita kita itu ya. Bagaimana? Bisa saja dengan judul gitu ya, bisa saja dengan gambar, bisa saja nanti dengan narasi kita ya. Jadi pastikanlah kalimat-kalimat awal yang kita ingin tulis itu memang berdaya magic yang baik sehingga orang ingin membaca terus dari paragraf 1 sampai akhir ya. Tidak bosan orang ingin untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang ingin kita sampaikan, seperti itu kira-kira ya. Jadi kita tuh harus meraih perhatian mereka. Keep the language clear and jargon free, artinya gunakanlah bahasa-bahasa yang bahasa koran, kalimat-kalimat yang digunakan media koran ya.
sehingga nanti kita akan mudah menyesuaikannya ya, walaupun nanti akan ada tim redaksi nanti atau direktur kan nanti atau apa namanya yang akan mengedit berita kita, tapi itu sungguh tidak baik kalau misalnya kesalahan itu ada pada kita ya. Jadi pastikanlah bahasa-bahasa yang kita tulis itu memang bahasa-bahasa yang memang sudah mengikuti pola dari koran tersebut ya, karena setiap koran itu atau badannya itu memiliki pola tersendiri ya, tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ataupun tempat koran dengan koran yang lain ya. Dan pastikan juga kita tidak menggunakan bahasa-bahasa gaul ya, karena itu akan mempengaruhi dari kualitas koran itu sendiri dan kemungkinan besar tulisan kita tidak terima ya. Selanjutnya, surprise them. Surprise them itu artinya buatlah memang tulisan kita itu memang akan selalu dikenang ya. Jadi mungkin dengan kosakatanya yang sederhana, inti ceritanya yang bagus, narasi beritanya yang enak, pilihan katanya, cara kita merangkai berita itu dari awal sampai akhir, sampai pula ke klimaks puncaknya jelas dia, kesimpulannya baik. Itu yang akan membuat orang itu akan menunggu dari berita apa yang kita tulis ya. Itulah kira-kira beberapa tips dan trik bagaimana cara menulis di koran ya. Maka kita coba saja, tidak salahnya untuk mencoba. Nanti biarkanlah tim dari koran tersebut yang memutuskan atau nanti tulisan kita akan diterima. Tapi yang jelas menulislah kita dengan mempertimbangkan dari datanya ada, selanjutnya ada impactnya, pertimbangkan dampaknya itu apa, karena semakin besar dampaknya maka orang akan semakin membutuhkan. Dan menulislah berdasarkan dari konteks, jangan kita luar konteks maka akan susah, orang akan kemana menempatkan berita kita nanti. Dan terakhir itu bangunlah hubungan antara penulis dengan khalayak ramai ya, maka itu akan mengakibatkan berita kita akan selalu dicari orang dan koran itu akan selalu menerima tulisan-tulisan kita. Oke, kira-kira seperti itulah topik kita untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.